Itu orang-orangnya, tanyanya yang memakai kaos abu-abu bertuliskan Star Marker di area yang itu. Iya teh, kenalan. Dari sini aja. Itu yang sedang ngobrol sama-sama Pak Dharma, ke Rian. Ia developer tuh. Terus ia ceritakan satu persatu orang-orang di situ. Teh Neneng sendiri tak terlalu fokus dengan ucapan Roy. Ia hanya fokus ke fisik wujud lelaki itu. Ia semakin jadi sejak pertama kali ia bertemu dengannya. Ia terlihat makin tinggi. Apa ini perasaan Teh Neneng saja? Ia pun masih belum yakin. Lengannya yang menunjuk orang-orang di lapangan itu terlihat kekar, membuat Royhan terlihat tampan dan gagah. Kenapa kok ngeliatinnya gitu? Ujar Teh Neneng saat melihat Royhan berhenti bicara dan melihatnya. Gak apa-apa, sampai lupa Teteh aslinya cantik banget, ujar Royhan. Hihihi, Neneng tak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Ada pria yang mencoba masuk, ucap Neneng dalam hati. Nah, ini juga. Nah, nah. Memang sejak awal ia sudah sedikit tertarik dengan Royhan semenjak ia tahu ia bisa dalam mengelola lahannya. Artinya terlihat lebih dari umurnya. Dan ia kaget juga ketika Royhan ingin mengelola tanah bekas suaminya ini karena dijualnya tanah ini membuat ia lebih dari cukup kehidupannya. Iya dong, kalau enggak gimana Pak Dharma mau? Ujarnya menjawab pernyataan Royhan tadi. Bukan sekedar cantik sih, ujar Roy yang terang-terangan melihat wanita itu. Berani sekali anak ini, ujar Teh Neneng dalam hati. Biasanya ketika ada yang tahu bila ia istri jawara, tidak ada yang berani berucap seperti itu di depannya. Anak ini beda. Apa dong? Roy ingin sekali bilang. Ini lagi ya. Cuma bikin saya pusing dikit. Teh Neneng tertawa. Minum obat kalau pusing. Saat hendak mengucapkan kata lagi, ia dipanggil Royhan. Rian yang sedang berdiri di tepi tebing. Coba sini dengarnya. Pak Dharma terlihat sedang ngobrol dengan Pak Kiai dan Pak Suprapto. Royhan meninggalkan Teh Neneng, meninggalkan bisnis tertundanya dengan istri Jawara itu sambil tersenyum meninggalkannya. Ini tebing yang diceritakan itu. Iya ini, jawab Roy. Dari sini lebih jelas air terjunnya. Panjang kan? Sebelum kita lanjutkan cerita ini, bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat ya teman-temannya, karena subscribe itu gratis. Paling panjang yang pernah saya lihat, jawab Rian. Kalau mau ke sana, nanti saya antar. Boleh, sore ini ya. Sebagai developer, Rian melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia cek dan dicek area lokasi itu dengan menjelaskan potensinya yang kira-kira lebih bagus itu seperti apa. Juga menceritakan pengalamannya mengembangkan properti selama ini serta bagaimana tata caranya. Dan Royhan mendengarkan dengan seksama, belajar cepat, serta sedikit mengerti di siang menuju sore hari itu. Kita berkumpul dulu, Pak Kiai mau langsung berdoa bareng, sudah mau masuk waktu asar. Di sana sudah ada Pak Dharma dengan belasan anak buahnya yang siap menunggu Royhan dan kawan-kawan. Saat sampai di sana, tak ada satupun tempat yang tak membuat Rian kagum. Tempat ini sesuai dengan ekspektasinya, sesuai bayangannya, sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Ali dan Sahla beberapa waktu lalu itu. Ia bahkan bisa melihat derasnya air terjun dari kejauhan ini. Berkali-kali Rian memukul bahu mastermind pemuda yang merencanakan proyek ini. Jenius nih, puji Rian. Ia yakin banyak yang mau mendatangi tempat ini. Ia juga melihat Pak Dharma dan diperkenalkan oleh Royhan. Saat Rian mulai mengobrol dengan Dharma, Royhan bisa melihat Teh Neneng yang sedang duduk dekat pohon di samping lokasi itu. Istrinya Pak Dharma itu memang semakin cantik saja dilihat. Beberapa hari ini proses tugur sapa yang masih batas wajar sudah terjadi di WhatsApp. Karena Royhan sering menghubungi Dharma mengenai proyek ini, seiring itulah ia mulai dekat dengan si cantik itu. Saling chatting via WhatsApp, membicarakan hal yang penting sampai tidak penting. Kesana, pikir Roy, siapa tahu bisa ketemu lagi dengan wanita cantik itu.
Namun saat ke sana, Teh Neneng seperti menghindar. Ia pergi dari pohon itu menuju tepi tebing paling ujung tempat semua orang rafting. Namun dasar Teh Neneng dia malah tertawa. Dia sedang ngerjain si lelaki itu. Karena tahu pemuda itu menghampiri, ia pura-pura menghindar, namun hanya tertawa saja saat Royan menghampiri menuju tebing itu. Sesampai di sana, ia menghampiri Teh Neneng yang sedang berdiri di ujung tebing. Ada kamu, makanya aku kabur. Bercanda aja si Teteh. Dan sebelum kita akhiri, bantu subscribe teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.